Di tepi bintang-bintang, kehampaan runtuh tanpa suara di bawah kakinya. Merlin berdiri di garis depan, pandangannya menyapu 20.000 sosok perkasa dari alam kuno para abadi dan iblis di hadapannya. Seperti 20.000 patung yang diam, mereka tersusun dalam kesatuan sempurna di kehampaan. Tidak ada angin, hanya cahaya dingin yang memancar dari bintang-bintang yang jauh, menciptakan bayangan berbintik-bintik pada sosok-sosok perkasa ini. Rasa berat yang mencekik meresap di udara, seolah-olah bahkan ruang angkasa itu sendiri telah menjadi kental di bawah tekanan yang sangat besar ini. Tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang mengatur napas mereka. 20.000 pasang mata menatap lurus ke depan, tanpa fluktuasi emosi apapun, hanya kepatuhan mutlak dan menunggu. Merlin mengangkat ujung jarinya dan menelusurinya di kehampaan, menciptakan riak halus. Pecahan cahaya bintang di bawah kakinya hancur oleh kekuatan ini, berubah menjadi debu dan berhamburan. Dia perlahan berbalik, pandangannya tajam seperti pisau, tepat mengenai formasi setiap barisan sosok perkasa. Keheningan yang mencekam ini seperti tali busur yang diregangkan hingga batasnya, siap putus hanya dengan sentuhan kecil. Merlin perlahan membuka telapak tangannya, memperlihatkan 20.000 bola cairan hitam pekat yang melayang di atasnya seperti 20.000 lubang hitam yang membeku. Bola-bola ini tidak stabil, permukaannya terus bergelombang dengan gelombang halus, seolah-olah ada makhluk hidup yang terperangkap di dalamnya. Mereka memancarkan aura dingin dan kental yang mendistorsi cahaya di sekitarnya. Merlin menjentikkan jarinya, dan salah satu bola cairan terlepas dari telapak tangannya, meninggalkan bayangan hitam pekat di kehampaan sebelum melayang di udara. Bola itu tidak memiliki penyangga, namun terus-menerus berkontraksi dan mengembang, memancarkan getaran frekuensi rendah yang mirip dengan detak jantung. Tatapan Merlin tertuju pada cairan itu, dan dia mengerahkan kekuatan lagi, menyebabkan semua 20.000 bola bergetar secara bersamaan, mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Dia tidak memberikan perintah langsung, tetapi membiarkan cairan itu perlahan melayang di kehampaan, seperti kawanan ular hitam di depan mangsanya, melayang di atas kepala 20.000 prajurit perkasa. Setiap individu yang kuat secara naluriah mengangkat kepala mereka. Saat bola-bola cairan bergerak, rasa berat yang mencekam di udara semakin menyeramkan. Jari-jari Merlin tiba-tiba mengepal, dan riak perintah berwarna merah gelap muncul dari telapak tangannya. 20.000 bola cairan yang melayang di kehampaan langsung meledak, berubah menjadi benang-benang hitam halus yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang ini, seperti tentakel hidup, berputar liar di udara, tepat mengunci posisi setiap individu yang kuat. Mereka menukik ke bawah dengan kecepatan luar biasa, menabrak tubuh individu-individu yang kuat, menghasilkan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Cairan itu dengan cepat menyebar, menutupi setiap inci kulit individu-individu yang kuat, kemudian mengeras dan membeku dengan setiap napas. Permukaan yang tadinya halus mulai menonjol dengan taji tulang yang mengerikan, duri tajam yang memanjang dari persendian, dan pola seperti celah jurang muncul di tengah pelindung dada. Pada saat ini, 20.000 individu yang kuat sepenuhnya ditelan. Ketika kilauan hitam itu mereda, mereka bukan lagi bentuk aslinya, melainkan 20.000 set baju zirah bergaya taiksu yang memancarkan aura jahat. Permukaan baju zirah itu berkilauan dengan cahaya gelap yang menyeramkan, dan cahaya merah yang mengerikan memancar dari balik pelindung mata, seolah-olah 20.000 mesin pembunuh telah terbangun di kehampaan, memenuhi udara dengan bau tajam logam yang teroksidasi. Suasana sebelumnya digantikan oleh nuansa kebrutalan dan kekacauan yang mencekam. Merlin menatap aliran baja di hadapannya dan mengangguk sedikit puas. Penyamaran telah sempurna, pasukan ini telah berubah menjadi musuh yang paling mereka benci, dan sekarang, pembantaian sesungguhnya akan segera dimulai. Baru saja dimulai ketika lengan Merlin mengayun ke arah alam dewa kuno, ujung jarinya membelah kehampaan, meninggalkan jejak gelap. Dia memberi perintah untuk menyerang, suaranya bergema dalam keheningan yang mematikan. Namun, respons yang diharapkan tidak terwujud. 20.000 prajurit perkasa, yang telah mempertahankan barisan mereka yang teratur,
membeku dengan mengerikan, dada mereka naik turun dengan ritme yang sangat lambat. Jari-jari mereka, yang mencengkeram senjata mereka, sedikit memutih karena kekuatan yang berlebihan. Pemimpin para prajurit perlahan melangkah maju, sepatu botnya berderak di atas pecahan kehampaan. Dia menatap Merlin, matanya dipenuhi perlawanan yang tak terselubung. Dia berbicara dengan suara yang dalam dan serak, kami diperintahkan untuk membantu Dewa Si. Tanpa dekrit yang mulia, kami tidak akan pernah mengangkat pedang kami melawan sekutu kami. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan palu. Kata-kata itu menghantam hati setiap individu yang berkuasa dengan suara keras, udara seolah membeku seketika itu juga, fluktuasi energi yang sebelumnya mengalir menjadi stagnan. Beberapa mengepalkan tinju, yang lain secara naluriah mundur setengah langkah. Merlin berdiri diam, merasakan gelombang keraguan yang meningkat. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Merlin tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, tetapi diam-diam melangkah ke samping, sepenuhnya memperlihatkan kekosongan di belakangnya. Pada saat itu juga, kekosongan yang sebelumnya stabil berputar tanpa peringatan, kilat yang menyilaukan meledak dari udara tipis, merobek lubang menganga besar di latar belakang yang gelap. Busur listrik menari liar di dalam kekosongan, berderak dan meledak, fluktuasi listrik yang intens seketika meredupkan cahaya bintang di sekitarnya. Di tengah badai energi yang mengamuk ini, sesosok muncul perlahan. Ia tidak mengeluarkan suara, namun setiap langkah yang diambilnya membuat ruang di sekitarnya bergetar, seolah menanggung beban yang tak terlukiskan. Aura yang terpancar darinya seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan hati setiap tokoh kuat. Ketegangan yang sebelumnya mencekam hancur seketika itu juga. 20.000 individu kuat merasakan tekanan yang tajam, otot-otot mereka yang tegang secara naluriah mengendur, tatapan mereka serentak terfokus pada sosok itu. Guncangan guntur masih bergema di ruang angkasa, dan Xiao Yan berdiri tegak di tengah kehampaan. Ia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, aura murni yang terpancar dari kehadirannya seketika melarutkan kebuntuan sebelumnya. Kemandekan di udara lenyap, digantikan oleh rasa keteraturan yang mutlak. Tatapan Xiao Yan menyapu 20.000 individu kuat di hadapannya. Auranya, yang tidak lagi terkendali, meledak seperti bendungan yang jebol, kekuatan yang melampaui bahkan keabadian para dewa. Kemanapun aura itu lewat, kehampaan retak dan pecah seperti kaca yang rapuh. Pada saat itu, ke-20.000 prajurit perkasa merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tangan tak terlihat telah mencekik tenggorokan mereka. Energi internal mereka seketika berubah menjadi kekacauan, kekuatan spiritual mereka yang tadinya mengalir lancar melonjak liar melalui meridian mereka, menyebabkan rasa sakit yang tajam dan menusuk. Tempurung lutut para prajurit di garis depan berderak karena tekanan, tubuh mereka tanpa sadar merosot ke tanah. Mereka semua jatuh ke tanah dengan sendirinya, sebuah penurunan dari kedalaman jiwa mereka. Xiao Yan tidak sengaja menargetkan siapapun, tetapi bahkan reaktor kecil dari kekuatannya mengirimkan kejutan ke hati semua tokoh kuat yang hadir. Itu adalah penghancuran kekuatan yang mutlak, sebuah bukti bisu dari cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Perlawanan di mata mereka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Pada saat ini, 20.000 tokoh kuat menundukkan kepala mereka, membungkuk serempak ke arah Xiao Yan, seluruh medan bintang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan menggenggamnya erat di depan dadanya, gerakan itu menyebabkan debu di sekitarnya langsung menghilang. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatap 20.000 tokoh kuat itu, matanya seperti kolam es yang tak berdasar. Tatapan 20.000 tokoh kuat itu mengikuti gerakannya. Permusuhan yang tegang ditekan secara paksa pada saat ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam, tidak keras, tetapi tepat menembus setiap inci ruang, jelas mencapai telinga semua orang yang hadir. Pertempuran ini semata-mata untuk mengungkap ular berbisa yang bersembunyi. Serangan harus tanpa ampun, tetapi tidak gegabah. Nyawa manusia ada di tanganmu. Saat kata terakhir terucap, dia melepaskan genggaman tangannya,
berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan diam-diam menunggu respons. Saat 20.000 prajurit perkasa mendengar perintah itu, tubuh mereka serentak mencondongkan tubuh ke depan, lalu menundukkan kepala serempak, tanpa keributan atau pertanyaan. Hanya 20.000 aura yang mencapai resonansi halus pada saat itu. Kekosongan di depan medan perang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan sebelum badai. Kekosongan di atas alam dewa kuno tiba-tiba runtuh ke dalam. Sebuah pusaran hitam besar muncul dari udara tipis, memperlihatkan pedang seperti gunung milik dewa kekosongan Hao, perlahan muncul dari pusaran tersebut. Rune di permukaan kapal berkilat dengan cahaya gelap yang menyilaukan, setiap kilatan disertai dengan raungan yang memekakkan telinga saat ruang angkasa hancur berkeping-keping. Kemudian, 20.000 prajurit bersenjata lengkap aktif secara bersamaan, berubah menjadi 20.000 garis cahaya hitam pekat, mengikuti Dewa Void seperti bendungan yang jebol, menghantam pertahanan alam dewa kuno dengan dahsyat. Ruang hampa terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini, meninggalkan retakan hangus sepanjang ribuan kaki. Merasakan ancaman tersebut, penghalang pertahanan alam dewa kuno langsung naik, layar cahaya emas tebal berusaha menghalangi benturan dahsyat itu. Namun, meriam utama Dewa Void di haluan tiba-tiba melepaskan pancaran energi merah gelap, langsung mengenai simpul inti layar cahaya. Suara retakan yang tajam terdengar, dan penghalang pertahanan, yang cukup kuat untuk menahan serangan biasa, hancur seperti es tipis saat bersentuhan. Fragmen emas yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi ruang hampa seperti bintang yang hancur. Gelombang baja dari 20.000 prajurit menerjang maju melalui celah yang robek. Di dalam alam dewa kuno, alarm yang menusuk langsung terdengar di setiap pulau terapung. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gedung-gedung. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan, senjata mereka bergetar hebat dalam cahaya dan bayangan. Dengan raungan dari komandan mereka, ribuan dan ribuan garis cahaya melesat ke langit dari segala arah, seperti kunang-kunang yang berenang melawan arus, menjalin menjadi jaringan pertahanan yang padat di kehampaan. Garnisun bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke lempengan susunan di bawah kaki mereka, menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung di bawah tekanan. Tekanan itu menyebabkan ruang di sekitarnya berderit dan mengerang di bawah bebannya. Di kedalaman kehampaan, dua kekuatan yang berlawanan dengan cepat mendekat. Salah satunya adalah Legiun Pengetahuan Kehampaan yang pendiam dan bertekad baja, yang lainnya adalah penjaga alam dewa pasar saham yang garang dan mengaum. Jarak di antara mereka menyempit dalam sekejap mata, udara dipenuhi dengan suara gesekan logam yang tajam dan panas menyengat dari kelebihan energi. Para prajurit perkasa di barisan depan penjaga telah mengambil posisi bertahan. Mereka memegang senjata mereka secara horizontal di depan mereka, mata mereka tertuju pada arus gelap, buku-buku jari mereka memutih karena tegang. Pada saat ini, kehampaan tampak ditarik paksa oleh suatu kekuatan tak terlihat. Semua suara lenyap, hanya menyisakan percikan energi yang berkedip-kedip di antara kedua pasukan, pertanda tabrakan dahsyat yang akan segera terjadi. Kedua pasukan bertabrakan dengan hebat di tengah kehampaan, seperti dua gunung raksasa yang bertabrakan, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, pancaran energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ujung jari dan senjata para Void Armorer, menghujani pasukan bertahan seperti badai lebat. Setiap pancaran yang mengenai targetnya memicu getaran spasial yang dahsyat. Para pembela alam dewa kuno terpaksa berpencar, menggunakan tombak dan perisai berat, mencoba menemukan celah untuk serangan balik di tengah gempuran yang dahsyat. Deru pertempuran yang memekakkan telinga menghancurkan awan tebal di sekitarnya, mengirimkan pecahan batu dan logam ke udara. Prajurit perkasa dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat di tengah kekacauan. Percikan api dari senjata yang berbenturan berhamburan seperti meteor. Deru para pembela tenggelam oleh deru ledakan energi yang memekakkan telinga. Mereka terus-menerus mengubah formasi, mencoba menahan serangan mendadak dan dahsyat ini. Namun, 20.000 prajurit perkasa yang mengenakan Void Armor berkoordinasi dengan keterampilan luar biasa,
setiap benturan disertai dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Di bawah gempuran tanpa henti, barisan para pembela alam dewa kuno mundur perlahan, sepenuhnya diliputi oleh pertempuran yang sangat intens dan brutal. Di jantung medan perang, 20.000 makhluk abadi dan iblis yang perkasa menampilkan kehebatan taktis yang menakjubkan. Senjata mereka menebas udara, menciptakan suara siulan tajam saat serangan mereka secepat guntur, setiap serangan tepat sasaran pada titik lemah pertahanan lawan. Namun, tepat sebelum pedang mereka menembus dada atau tenggorokan, mereka dengan halus memutar pergelangan tangan mereka, membelokkan pedang beberapa inci. Mereka hanya menyentuh aura pelindung lawan atau menyerang bahu dan sisi mereka dengan kekuatan yang menghancurkan. Gaya bertarung yang lincah ini membuat medan perang tampak sangat brutal. Seorang iblis abadi yang perkasa mengayunkan tinjunya, memukul dada seorang lawan dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terlempar ratusan meter, menghancurkan beberapa meteorit yang melayang. Lawan itu batuk darah di udara, tetapi paru-parunya tidak terluka. Di sisi lain, beberapa makhluk abadi dan iblis yang kuat melancarkan serangan terkoordinasi. Tombak mereka menghujani seperti badai, setiap benturan disertai percikan api yang menyilaukan, namun dengan terampil menghindari urat spiritual dan jantung sang pembela. Menggunakan baju zirah mereka sebagai perlindungan, mereka terus-menerus mengubah sudut serangan mereka, mengubah apa yang seharusnya menjadi pembantaian berdarah menjadi konfrontasi yang sangat menghibur dan intens. Pecahan baju zirah yang hancur berterbangan di udara, dan gelombang kejut energi menghancurkan awan di sekitarnya. Awan di sekitarnya bergolak dan hancur, menciptakan ilusi visual pertarungan hidup dan mati. Para immortal dan iblis yang perkasa tetap tanpa ekspresi, gerakan mereka tersinkronisasi sempurna, mempertahankan tekanan yang terstruktur sambil memastikan setiap serangan dikendalikan dengan tepat, membuat musuh terluka parah tetapi tidak fatal. Dalam penggiling daging yang kacau ini, mereka menggunakan kemampuan akting mereka yang luar biasa untuk tanpa henti menekan para pembela alam dewa kuno di tepi medan perang, namun tidak pernah merenggut satu nyawa pun. Di bawah tekanan yang terus-menerus, pertahanan alam dewa kuno akhirnya runtuh, kemarahan mereka berubah menjadi niat membunuh yang nyata. Seorang jenderal tua dari alam dewa kuno meraung, matanya merah padam, pedang panjangnya yang diresapi dengan kultivasi hidupnya, menebas dengan ganas ke arah musuh yang mengenakan armor void di hadapannya. Dia meraung, bersumpah untuk bertarung sampai mati daripada mundur selangkah pun untuk melindungi alam dewa kuno. Bila pedang menghantam pelindung bahu lawan dengan keras, percikan api beterbangan. Dewa abadi dan iblis yang perkasa itu mengerang, menggunakan kekuatan untuk mundur, tetapi dalam sekejap ia berbalik, ia melayangkan pukulan keras ke tulang rusuk jenderal tua itu. Tubuh jenderal tua itu bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya. Namun ia masih menggenggam gagang pedangnya erat-erat, mencoba melakukan serangan terakhir. Kesalahpahaman tragis ini terjadi di medan perang. Makhluk-makhluk perkasa dari alam dewa kuno mencurahkan semua kebencian mereka kepada para prajurit void ini, tanpa menyadari bahwa lawan mereka, yang wajahnya tertutupi oleh baju besi dingin, tidak lain adalah mantan sekutu mereka, yang pernah mereka ajak minum dan bertarung berdampingan. Setiap benturan senjata adalah kesalahpahaman berdarah antara sekutu. Setiap raungan marah memperdalam tragedi identitas yang salah tempat, medan perang berubah menjadi penggiling daging raksasa. Setiap benturan energi merobek ruang, celah mengerikan muncul, pecahan baju besi yang hancur berhamburan seperti hujan es di kehampaan. Bercampur dengan kabut darah tebal, zona kematian berwarna merah gelap terbentuk. Sosok perkasa dari alam dewa kuno dihantam secara bersamaan oleh beberapa pancaran cahaya. Tubuhnya terpelintir akibat benturan yang dahsyat, dan sejumlah besar darah langsung membeku menjadi butiran kecil di ruang hampa. Udara dipenuhi dengan jeritan melengking dari logam yang bergesekan dengan logam dan teriakan mereka yang kelebihan energi. Puing-puing kapal perang yang hancur di tepi medan perang berputar perlahan di bawah tarikan gravitasi, menabrak penghalang pertahanan alam dewa kuno dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi medan perang,
Setiap persimpangan memunculkan hujan darah, menodai langit berbintang yang dulunya dingin menjadi merah tua. Senjata-senjata yang patah dan cairan merah gelap yang merembes dari celah-celah baju Zirah berjatuhan tanpa tujuan di kehampaan. Para pembela alam dewa kuno melancarkan serangan balik yang panik dalam keputusasaan. Setiap serangan disertai dengan hancurnya anggota tubuh dan hancurnya baju Zirah. Di dalam bayangan di tepi medan perang, ruang itu sendiri berputar tidak beraturan. Merlin bersembunyi di balik lipatan kain, matanya tertuju pada area yang diselimuti kabut darah di depannya. Tangan kanannya mencengkeram dinding batu di sampingnya begitu erat hingga ujung jarinya menancap ke batu, buku-buku jarinya pucat pasi. Setiap gumaman massa dari tengah medan perang membuat bahunya sedikit berkedut. Dia menyaksikan seorang prajurit dari alam dewa kuno diserang, tubuhnya hancur berkeping-keping, anggota tubuhnya membentuk lengkungan mengerikan di udara. Jakun Merlin bergerak-gerak, tetapi dia tetap diam. Dia perlahan melepaskan cengkeramannya. Sebuah lekukan dalam tetap ada di telapak tangannya, bukti dari pengendalian dirinya. Pembantaian di medan perang jauh melebihi perkiraannya. Rekan-rekannya, yang telah bertempur di sisinya, kini binasa di kehampaan dengan cara yang sangat mengerikan. Napas Merlin menjadi berat. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dari hamparan merah darah itu, tetapi tatapannya seolah terpaku pada medan perang oleh kekuatan tak terlihat. Ia menyaksikan pecahan-pecahan baju besi yang hancur melintas di pandangannya, setiap benturan seperti pukulan palu ke ujung sarafnya. Ia sedikit menoleh, keringat dingin menetes di wajahnya, mengembun menjadi kristal es di kehampaan. Ia mengepalkan tinjunya lagi. Kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya, darah merah merembes dari sela-sela jarinya, menetes ke kehampaan, bercampur dengan hujan darah di medan perang. Xiao Yan tidak memandang Merlin, matanya, seperti mata elang, tertuju pada pusat medan perang. Pupil matanya memantulkan cahaya api yang kacau, sedikit menyempit seiring dengan naik turunnya pertempuran. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya menyentuh kehampaan dengan ringan. Sebuah kekuatan jiwa tak terlihat, yang berpusat padanya, menyebar liar ke segala arah seperti jaring laba-laba yang halus. Kekuatan ini menembus asap tebal dari ledakan, menyapu setiap sosok yang terlibat dalam pertempuran, sepenuhnya menyelimuti jajaran atas alam dewa kuno dalam persepsinya. Napas Xiao Yan sangat pelan, hampir menyatu dengan keheningan yang mencekam di sekitarnya. Persepsinya, seperti tentakel dingin, berulang kali menyapu fluktuasi jiwa setiap individu yang kuat, tidak melewatkan getaran abnormal sekecil apapun. Deru pancaran energi di medan perang sangat memekakkan telinga, tetapi ruang di sekitarnya menunjukkan keheningan yang menakutkan. Bibir Xiao Yan terkatup rapat, otot-otot wajahnya tegang, tanpa ekspresi berlebihan, seperti predator yang menunggu mangsanya menunjukkan kelemahan. Otot-ototnya hampir meledak kapan saja. Saat kekuatan jiwanya semakin dalam, dia dapat dengan jelas merasakan setiap umpan balik energi yang halus. Kontrol absolut atas seluruh situasi itu membuat udara di sekitarnya tampak membeku. Mata dinginnya tidak menunjukkan fluktuasi, hanya perhitungan tepat tentang targetnya. Di tengah kekacauan ini, dia tampak terlepas, hanya matanya yang memancarkan cahaya yang mengerikan. Gelombang kejut dari benturan keras dua garis cahaya di tengah medan perang benar-benar menghancurkan awan di sekitarnya. Tepat ketika kekacauan mencapai puncaknya, seorang anggota berpangkat tinggi dari alam dewa kuno tiba-tiba melepaskan diri dari garis pertahanan. Dia mundur setengah langkah, membelakangi pusat pertempuran, tubuhnya sedikit gemetar. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya dengan cepat menggambar rune energi yang sangat tersembunyi di kehampaan, sebagai pendahuluan untuk transmisi jiwa. Matanya menjadi gelisah, terus-menerus mengamati sekitarnya. Keringat dingin menetes di dahinya, berkilauan samar-samar dalam pancaran energi yang kacau. Dia membuka mulutnya, fluktuasi energi halus berkumpul di tenggorokannya, mencoba mengirimkan informasi. Anomali halus ini sangat mencolok seperti obor di malam hari bagi persepsi jiwa Xiao Yan, yang meliputi seluruh area seperti jaring laba-laba.
Pupil mata Xiaoyan menyempit tajam, dan napasnya yang sebelumnya teratur langsung berhenti. Dia menangkap frekuensi fluktuasi jiwa itu bukan seruan minta tolong, tetapi perintah terenkripsi. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Xiaoyan. Ia perlahan menurunkan tangannya dari sisi tubuhnya, jari-jarinya mengepal ringan di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya langsung menegang, target telah terungkap, dan komunikasi telepati orang itu melambat tak terhingga di mata Xiaoyan. Setiap getaran energi sekecil apapun menjadi kelemahan fatal. Tatapan Xiaoyan seperti pisau tajam seperti batu, tertuju pada punggung pejabat tinggi itu. Saat ujung jari pejabat tinggi itu menyentuh simpul spasial, Xiaoyan mengaktifkan armor Dewa Void-nya. Seperti logam cair, setiap lempengan langsung menutupi tubuhnya, menutup rapat dengan dentingan logam tumpul yang mengguncang udara di sekitarnya. Ruang di bawah kakinya runtuh, dan dengan ledakan yang tajam, ia berubah menjadi kilat hitam, dengan paksa menerobos arus energi kacau di medan perang. Tanpa ragu, sosoknya meninggalkan bayangan panjang di udara. Kemanapun ia lewat, pancaran energi yang sebelumnya dahsyat hancur oleh kekuatannya, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan Xiaoyan yang telah lama ditekan akhirnya meledak. Dia mengulurkan tangan kanannya, kelima jarinya membentuk cakar, kekuatan Void Step-nya berkumpul di telapak tangannya menyebabkan ruang di sekitarnya retak seperti jaring laba-laba. Mengabaikan semua pertahanan di jalannya, dia langsung menerobos barisan para pembela alam dewa kuno. Dampak yang sangat besar membuat beberapa tokoh kuat yang mencoba mencegatnya terlempar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ruang hampa bergetar. Niat membunuh yang tajam menyapu seluruh area seperti gelombang pasang, memperpendek jarak dalam sekejap. Kecepatan Xiaoyan sangat ekstrim, dia seperti meteorit yang jatuh. Pejabat berpangkat tinggi itu merasakan tekanan mengerikan dari belakang, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia mencoba mengganggu komunikasi telepati dan secara paksa melarikan diri ke ruang hampa. Namun, Xiaoyan lebih cepat. Dia mengayunkan tangan kirinya dengan keras, dan rantai energi tak terlihat muncul begitu saja, mengikat erat anggota tubuh pejabat berpangkat tinggi itu dan secara paksa menariknya kembali dari celah spasial dengan bunyi gedebuk yang teredam. Pejabat tinggi itu jatuh terhempas keras ke pecahan meteorit di medan perang hampa. Xiaoyan mendarat dengan mantap. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada pria itu, kekuatan dahsyat itu seketika menghancurkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan meteorit. Pria itu meronta ketakutan, mengeluarkan jeritan yang terputus-putus. Tapi Xiaoyan hanya menatapnya dengan dingin, telapak tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, secara paksa memutuskan semua koneksi jiwa antara pria itu dan dunia luar. Saat rune energi yang menghubungkan ke dunia luar hancur sepenuhnya di antara jari-jari Xiaoyan, fluktuasi energi yang sebelumnya mengamuk di medan perang berhenti sejenak. Xiaoyan meraih dan secara paksa mengupas jejak jiwa dari belakang leher pria itu. Hasilnya sudah ditentukan. Xiaoyan berdiri tegak, mengamati sekitarnya, niat membunuh yang telah menyelimuti seluruh medan perang perlahan surut. Hanya medan perang yang sunyi senyap yang tersisa. Asap perlahan menyebar di kehampaan, pecahan baju besi yang rusak melayang seperti daun layu di arus udara. Energi sisa dari baja yang masih bertabrakan di medan perang kini perlahan mendingin. Dengan suara desisan samar, Xiaoyan berdiri di atas meteorit yang retak, menatap kehangatan yang masih tersisa di ujung jarinya, lalu ke para pembela yang masih linglung di sekitarnya. Dia tidak berbicara, hanya berbalik, meninggalkan medan perang yang hancur di belakangnya. Harga perang bukan hanya tubuh-tubuh yang hancur ini, tetapi juga keretakan kepercayaan yang telah dirobek oleh tangannya sendiri dalam upaya menemukan ular berbisa itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, riak menyebar di ruang di bawah kakinya, mengisolasi pertumpahan darah dan keributan di belakangnya. Dia tahu permainan telah berakhir, tetapi luka yang tertinggal akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Kekosongan kembali sunyi senyap, hanya menyisakan barisan 20.000 prajurit perkasa yang diam,
seperti batu nisan yang sunyi, diam-diam mengawasi medan bintang yang dibaptis oleh intrik ini. Sosok Xiao Yan perlahan memudar, akhirnya menyatu dengan kegelapan tanpa batas, hanya menyisakan desahan samar yang bergema di kehampaan untuk waktu yang lama.